Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jangan ku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Mas, ntar malam mama aku mau ngajakin kamu makan malam. Yang masak siapa? Troy lagi? Kenapa? Kamu terkesan ya sama masakannya Troy? Kamu tuh kenapa sih, Tan? Sama kakak sendiri aja cemburu. Kamu tuh makin lama makin gak pernah bisa ngertiin aku ya, Mas. Ya terus aku mesti gimana dong, Mai? Ya kamu tuh diem aja, jangan malah bikin masalah baru kayak gini dong. Apapun yang terjadi, aku gak akan pernah meninggalin kamu, Rel. So sweet banget kamu, Fit. Makasih ya sayang. Berapa kali aku harus ingetin kamu. Percuma melawan cinta sejati. Kamu gak akan pernah menang, kamu gak akan pernah berhasil. Dan satu hal lagi Pak Edo. Kalau mau mengobarkan perang, kobarkanlah dengan perang terbuka. Saya paling gak suka orang menikam dari belakang. Ya udah. Dok, Farel mau ngomong sama kamu. Halo Rel. Edo. Thanks ya. Udah jemput tunangan saya. Sorry. Udah ganggu waktu berharga kamu. Ya? Surga. Gimana, Rel? Udah ngucapin terima kasih? Udah minta maaf? Udah sayang. Tanya aja Edo kalau nggak percaya. Ya udah, dadah sayang. Sun dong. Makasih ya, Do, udah mau nganterin aku sampai rumah. Tapi kamu menolak saya ajak kamu makan malam. Maaf ya, Do. Bukannya aku nggak ngehargain kamu yang udah jemput aku. Tapi aku mau makan bareng sama keluarga aku. Lagian kan nggak sama Farel. Ya udah, saya pulang ya. Hati-hati ya. Masih Fit. Sepertinya saya tidak ada artinya buat Fitri dibanding Farel. Fitri tidak ada rasa sama saya. Saya belum terlambat kan untuk gabung makan sama kalian? Ayo, sini Fit, makan. Idih, baru pulang, bukannya langsung mandi, malah langsung makan. Ngajarin Joyok. Ada anak-anak tuh. Hus, bentar man. Yang penting kan cuci tangan. Ya kan, Tante? Pintar. Fit, Farel mana? Kok nggak diajak makan sekalian? Sibuk. Loh, kamu pulang sama siapa tadi? Nggak sama Farel? Enggak, dianterin sama Edo. Edonya mana? Kok gak diajak masuk? Oke, udah punya suami sama anak masih gatel juga. Iya, maaf. Kalau gatel, gatuk aja. Tapi jangan kenceng-kenceng. Ntar sakit. Atau kasih minyak aja. Kayak Nadine, kalau gatel dikit nyamuk. Tuyul. So tau nih, kayak pada ngerti aja. Tapi Farel emang sibuk kok, Fit. Tadi aja pas aku pulang, dia masih belum balik dari kantor. Ya tapinya aku mau seenggaknya ditelepon dulu sama aku kayak kasih tahu.
Ini nggak sama sekali. Nggak sempet kali, Fit. Cowok itu aneh ya. Hal-hal kecil kayak gitu tuh nggak dianggap penting. Padahal bagi perempuan hal kecil kayak gitu tuh penting banget. Contohnya aja Edo, walaupun lagi kerja tapi sempat-sempat ya jemput Fitri. Ya kan, Fit? Kok Edo lagi? Udah Aldo. Jangan ribut terus. Makan dulu. Iya, ayo makan. Ini makanannya enak. Yang masak bule. Kamu si Rel. Bukannya kasih tahu Fitri, malah kamu biarin si Edo yang ngejemput. Biarin aja lah, Pi. Kamu nggak takut Fitri deket sama Edo? Enggak, Pi. Aku udah percaya dengan kesetiaannya Fitri. Misalkan ada 100 orang dijajarin, ganteng semua, Pi. Fitri pasti pilih aku. Tapi salut sama cita kalian. Nanti aku kalau udah drop, Papi, aku mampir ke tempat Fitri ya. Malam-malam gini? Iya, Pi, aku pengen bikin kejutan. Rel, dia udah tidur mungkin. Aku malah berharap kayak gitu. Atas nama cinta. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur. Kemarin kan udah lebaran, kok sahur? Fit, kamu ngigon, Dok? Kamu mimpi? Nggak boleh. Masa Farel bangunin saya sahur? Kayaknya dia ngigo deh. Farel, kamu ngigo ya? Farel. Enggak, Fit. Ini aku. Coba kamu lihat di luar jendela. Ya ampun, kamu ngapain di sini? Kamu beneran Farel bukan? Iya, Fit, ini aku. Bukan makhluk jadi-jadian. Sejak kejadian perampokan itu, aku kan jadi takut Rel untuk pulang sendiri. Kamu gak kasihan sama aku? Kan ada Edo. Edo aja mau jemput aku, padahal kan dia orangnya sibuk banget. Masa kamu gak sempet? Fit, aku kan lagi meeting. Nggak mungkin aku tinggalin meeting. Kamu nih semenjak perampokan tambah manja ya. Iya. Rel, tapi sesibuk apapun kamu, jangan lupain aku ya. Makanya aku datang ke sini malam-malam. Mau kasih kejutan buat kamu. Ya? Yah, ngerusak momen aja nih anak. Tapi kalau lagi tidur cantik banget ya. Jangan! Apaan sih kamu, Fit? Kamu emang ngapain aku? Fit, aku tuh mau masang kembang di kuping kamu. Lagi kalau macam-macam nggak mungkin di rumah kamu lah, Fit. Banyak yang merugokin. Ngomong apaan sih? Kamu tuh nggak ada romantis-romantisnya ya, Fit? Lagian jamnya orang tidur ngajak romantis. Wah, ntar aja. Kalau kita udah jadi suami istri.
tadi aku ngomong apain? Ngigo kali ya, Rel ya? Fit, ngapain lu semalam? Ngobrol sama Farel, ngomongin masa suami istri. Nah, kamu ketahuan. Emang lu sangka orang-orang udah pada tidur apa? Bule, semalam aku sama Farah nggak ngapa-ngapain kok. Cuman duduk aja, pegangan tangan juga enggak. Laki-laki sama perempuan berduaan. Ngapain lagi kalau enggak? Sumpah Bule, Fitri sama Farel semalam nggak ngapa-ngapain. Iya, Fit. Bule percaya sama kamu? Berarti Bule ngintip juga dong. Enggak. Bule itu cuma dengerin pembicaraan mereka. Tapi kan apa yang terdengar tidak akan sama dengan kejadiannya, Bule. Mas Norman kenapa sih? Kok jadi nuduh-nuduh gitu? Bapak, nuduh tanpa bukti. Nanti bisa terjadi fitnah loh. Cil-cil udah mulai lagi nih jadi guru agama. Norman sih, harusnya bulan puasa kemarin Om Norman itu ikutan kuliah subuh. Udah. Lebaran udah lewat. Kenapa mesti nyeramain gue mulu sih? Pak, Bapak kenapa sih pagi-pagi gini? Fitri sama sekali tidak punya rasa sama saya. Sepanjang jalan, dia cuma ngomong taro. Saya kan udah bilang. Kamu bukannya dukung saya, malah mendukung mereka? Pak Edo tenang dulu ya Pak. Jam 8 Bapak ada meeting sama klien. Kalau Bapak emosi kayak gini... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Surprise! Bapak udah bisa berhitung dalam bahasa Indonesia. Ya, Farel udah bilang untuk bikin sukses di Indonesia harus belajar dulu budayanya Indonesia, termasuk bahasanya. Ya kan? Bapak udah bisa senyum lagi. Itu artinya Bapak udah gak emosi kan? Bisa reda dengan cara berhitung. Fitri yang ngajarin menstabilkan emosi saya. Pembicaraan Bapak juga gak jauh-jauh dari Fitri, Farel, Fitri. Ya, karena Fitri cinta pertama saya kan? Cinta Fitri sama Farel itu udah kuat, Pak. Dan susah untuk dikalahkan. Kenapa sih Bapak nggak mundur aja? No way! Saya tidak akan mundur. Saya akan rebut Fitri dari tangan Farel. Siang, Pak. Pak, emangnya aku kelihatan bapak-bapak apa? Well, ini kan lagi di kantor. Jadi aku manggil kamu masih resmi dong. Masa mau sayang-sayangan? Kita kan cuma berdua, Fit, sekarang. Ya kalau tiba-tiba ada tamu yang masuk gimana? Tamu? Wah, nggak sopan dong. Kan harus ngelapor sekretarisnya dulu untuk namu. Ya soalnya kan sekarang sekretarisnya itu terlibat affair sama bosnya sendiri. Udah mulai nakal kamu ya. Nah, ini tanda tangan. Yang lembut dong mintanya. Pak Farel, tanda tangan ya. Nih handphone udah mesti dilem biru nih. Dilempar beli yang baru. Tapi duit dari mana? Dari Hong Kong. Aduh, itu kan DJ Gala-Gala. Ini udah terkenal. Aduh, bisa ketemu di sini. Kerubutin gitu sih. Harus kebantuin. Air panas! Air panas! Hah, air panas!
Gila, pantesan aja pada bubar. Gue belum sikat gigi. Thanks ya. Anda hebat. Mau nggak jadi bodyguard saya? Nggak usah ngomong daripada dia pingsan. atas nama cinta. Frida, ayo temani saya lunch. Dengan klien, Pak. Tidak, berdua saja. Ayo. Mi, silakan duduk, Mi. Mau makan apa, Mi? Bram, Mami kesini bukannya lapar mau makan. Ya udah, Mami mau minum apa, Mi? Mami tuh kesini kangen banget sama Alif. Kamu sih nggak pernah bawa Alif ke rumah. Soalnya kafe udah mulai rame. Alhamdulillah sih, Mi. Emang Alifnya di rumah? Maya nggak ada jadwal hari ini. Ya kapan sih, Mi? Maya ada waktu buat si Alif. Buat saya aja nggak ada. Bram, kamu yang sabar ya. Ya, yang bisa kamu lakukan, ya kamu harus lebih tegas. Walau bagaimana, kamu tuh seorang suami. Kamu harus punya power. Iya, Mi. Itu Alif, Mi. Bram, itu siapa pengasuhnya Alif? Oh, bukan, Mi. Dia pegawai baru di sini. Dia kasir, Mi. Kok kamu percayain gitu aja? Ya sama aja lah, Mi. Kalau di sini kan ada Nia. Kalau Nia nggak sibuk, ya Nia yang jagain Alif. Gawat. Apa Maya tahu ya soal karyawan baru ini? Frida, sekarang saya sadar. Akhirnya, Dok, ini saat yang aku tunggu-tunggu. Kalau membiarkan Fitri pergi dari Inferno, justru menyakiti diri saya sendiri. Kalau Fitri masih di Inferno, saya masih bisa manas-manasin Farel. Saya masih bisa mencegah Fitri bertemu Farel dengan dalih meeting klien. Tapi sekarang, Bukannya Bapak sendiri yang memutuskan seperti itu. Supaya Bapak bisa mendapatkan simpati dari Fitri dan Farel. ya maunya begitu. Tapi nggak semua berjalan sesuai dengan rencana saya. Nggak semua yang Bapak inginkan itu bisa tercapai. Maksud kamu? Karena Bapak itu terlalu bermain-main dengan nasib. Frida, banyak orang hebat bisa merubah nasibnya. Kenapa saya tidak bisa? Bapak mau tahu kenapa? Jelas, saya harus tahu alasannya. Karena cinta Fitri itu adalah bayangan cinta Farel. Bukannya bayangan itu tidak bisa dipisahkan dari tuannya. Jadi Bapak nggak bisa begitu saja merebut ataupun mengejarnya. Perjalanan cinta mereka itu udah terlalu berliku, Pak. Dan itu yang menguatkan mereka. Mereka berjuang untuk mendapatkan cinta mereka. Melawan orang tua sampai diusir dari rumah. Dan akhirnya mereka menemukan jalan cinta mereka sewaktu Bule Fitri jatuh koma. Jadi, Bapak nggak bisa begitu saja merebut Fitri dari Farel. Sadar dong, Dok. Ada cinta lain buat kamu. Oke. Frida, kamu pesan aja makan. Saya jadi tidak minat makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben, Pak. Papa ganteng amat. Tumben. Papa memang dari kecil dilahirkan udah ganteng. Oh, kok kamu berubah sih, Man?
Yoi dong, Ma. Dapat kerjaan baru. Kerja apaan, Man? Jadi the bodyguard. Kamu jadi satpam? Apa hansip? Satpam. Segala hansip diomongin. Norak banget sih. Pak, bodyguard itu pengawal pribadi. Aduh, kampung ah. Kamu ngawal siapa, Man? Dicegala-gala. Hah? Man, benar? Kamu jadi pengawal penyanyi dangdut itu? Papa, kok kenapa nyanyi dangdut sih? Loh, Mama gimana? Papa kan suka nonton televisi juga. Masa sih kalau nonton dangdut harus tutup mata? Awalnya sih dengerin suaranya, Ma. Lama-lama ngeliatin goyangannya. Norman! Mas Norman, bukannya bule mau ikut campur? Mas Norman udah kasih tahu sama Nabila tentang profesi baru ini. Aduh. Ya, emang belum sih. Tapi kan saya kerja kayak ginian kan buat cari duit juga buat ngawinin dia. Jangan diaduin dong. Ya. Oke. Papi gimana sih, Pi? Di rumah masih kerja aja. Cuma sedikit kok, nih cuma revisi supaya besok pagi bisa diperbaiki. Pi, Mami ngantuk nih. Tidur yuk. Mami duluan aja, nanti papi nyusul. Loh, Mai? Kamu kok pulang ke sini? Udah kecapean, udah malam. Nanti malah berantem lagi sama Mas Bram. Mai, bagi waktu dong buat keluarga. Jangan sibuk terus. Ya habis gimana dong? Maya kan terikat kontrak, Pi. Ya kamu harus selektif dong. Jangan semua kamu terima. Lo itu nggak semua diterima, sebagian juga udah ditolak. Padahal kan nolak rezeki itu nggak bagus kan? Udah ya, Maya mau istirahat dulu ya. Mai, ada yang Mami mau omongin sama kamu. Apa sih, Mi? Nggak bisa besok aja ya? Maya capek banget. Ya udah deh, besok aja ya. Loh, katanya ngantuk. Papi susul, Mami malah nggak ada. Itu, Pi, Mami habis ngobrol sebentar sama Maya. Mami mikirin apa sih? Katanya ngantuk. Sekarang malah ngelamun. Enggak apa-apa kok, Pi. Atas nama cinta. Mau ngomong apa sih, Mam? Kayaknya penting banget. Mai, kamu tuh nggak takut ya kehilangan Bram atau Alif? Kok ngomongnya gitu? Kenapa sih? Emangnya kamu tuh nggak pernah ke kafenya Bram, Mai? Belakangan ini sih jarang, Mam. Habis gimana? Kerjaan Maya numpuk banget. Kamu jangan marah ya, Mai. Ya mudah-mudahan aja penilaian Mami yang salah. Ada apa sih, Mi? Itu loh, di kafenya Bram itu kan ada kasir baru. Iya, Maya tahu kok. Namanya Nia. Ya wajar lah, Mam. Kafe itu sekarang rame banget. Omsetnya juga lumayan. Jadi mungkin Mas Bram lagi butuh orang, butuh kasir buat ngatur uangnya. Iya, tapi dia tuh kan cantik, Mai. Ya, kafe kan butuh karyawan-karyawan yang ganteng, yang cantik, yang bersih. Jadi kan bisa punya daya tarik tersendiri gitu, Mam. Oke, tapi kalau yang tertarik itu Bram, gimana, Mai?
Maksud Mami apa sih? Masalahnya si Alif itu sekarang deket banget sama Nia. Soalnya setiap di kafe itu kan dia yang jagain Alif. Memang keterlaluan Mas Bram itu. Maya sudah pernah negor dia sih, Mam. Katanya sekarang udah nggak lagi kok. Seharusnya kalau emang dia nggak mau atau nggak bisa jaga Alif kan bisa ngomong. Jangan malah dikasih ke pembantu gitu di kafe. Ya udah, makanya sekarang kamu buruan ambil Alif di kafe. Mumpung si Alif itu belum terlalu dekat sama si kasir itu, Mai. Tapi kapan ya, Mam ya? Hari ini Maya nggak bisa. Besok Maya keluar kota. Ya udah deh, terserah kamu. Pak, ayo Pak berangkat. Iya Om, udah kesiangan nih. Ayo Om. Iya Pak, ntar juga dimarahin sama Bu Guru. Juga di-shoot tetap. Papa mau dipanggil Bu Guru. Panggil guru. Panggil Bu Linda dong. Mau? Yeay. Bentaran kenapa sih? Ganggu papa lagi dandan aja nih. Dandan. Katanya Papa mau jadi bodyguard. Nanti kalau dandan nggak serem loh, Pak. Iya, Om. Nanti nggak ada yang takut loh sama Om. Serem takut. Emang papa apaan? Setan. Udah, Om. Ayo sekarang kita berangkat. Yuk, Pak. Ganggu aja tuh, Jul. Ayo. Ayo. Come on. Oke lah, aku berangkat dulu ya. Kamu enak ya, Al. Tiap pagi berangkat, pulang udah malam. Tiap hari bisa ngeliat pemandangan di luar. Aku bosen, Al. Aku pengen kerja lagi. Ya udah, nanti kalau Vinsa udah gede, kamu boleh kerja lagi kok, ya. Kenapa nggak sekarang aja sih? Kan Vinsa udah bisa aku kasih susu kaleng. Astagfirullahaladzim, Kay. Kamu tega banget sih. Kay, ASI itu lebih bermanfaat daripada susu kaleng. Iya, tapi kan susu kaleng juga bisa ditampung, Al. Pokoknya aku nggak mau. Vinsa harus pakai ASI selama 6 bulan atau setahun, ya. Lama banget. Aku pergi dulu deh. Assalamualaikum. Kay, aku lupa. Nanti pulang kantor ada acara halal bihalal. Retro sama Inferno, ya. Ada Edo dong. Aku ikut ya. Enggak. Kenapa sih? Lagian kalau kamu nggak ngundang juga Kak Farah sama Papi pasti ngundang. Ya udah, aku nggak jadi pergi deh. Assalamualaikum. Dasar cowok egois. Rasanya Aldo itu nggak egois, Kay. Mama kenal Aldo lebih lama dari kamu. Ya iyalah, emang anaknya. Kayla, Mama kasih tahu ya sama kamu. Kalau kamu bisa menerima kodrat sebagai perempuan, kamu akan menjalani hidup ini dengan lebih nikmat lagi. Anak itu berkat dari Allah. Dan nggak semua orang bisa mendapat karunia seperti kamu dan Aldo, Kay. Banyak orang yang menunggu sampai bertahun-tahun, bahkan mengeluarkan uang sampai jutaan rupiah. Sementara kamu mendapat kemudahan. Iya ya, Mah. Harusnya aku bersyukur. Kayla, jangan ini dijadikan beban ya. Ya, mungkin aku harus banyak belajar. Fit, telepon Edo dong. Edo, kok aku sih? Loh, aku ini bos kamu, Fit. Kamu berani membangkang. Kau berani membangkang, tahu sendiri akibatnya. Cium ya? Ya udah, aku telepon ya. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Pak Edo Tanaya? Jangan manggil saya Bapak lagi. Maaf Pak, ini kan urusan pekerjaan. Jadi saya tetap harus menggunakan hierarki kepemimpinan. Pak Edo, Pak Farel mau bicara. Halo Pak Edo.
Iya, nanti kami ada acara halal bihalal di Retro. Waktu buka puasa, kami yang datang ke Inferno. Sekarang gantian. Orang-orang Inferno dimohon datang ke Retro ya. Oke, saya akan datang. Kamu, apaan sih nyutsel terus? Pusing toh ah. Ya, jadi marah-marah. Loh, Sus, saya ini kan bodyguard. Jadi ya tugas saya mengawal kemana Sus pergi. Iya, tapi kamu harus ngikutin saya terus dong. Nggak tahu apa lagi pusing nih. Mana sih tuh orang? Siapa, Sus? Barbarella. Barbarella itu siapa? Dia tuh tukang rias saya. Bentar lagi saya mau pentas nih, tapi dia belum datang. Ya Allah, Sus. Masalah dendong. Gitu aja dipikirin. Tenang aja, sama Eka aja ya. Eka dendongin, biar luncang, biar cocok. Tenang aja deh, pokoknya Eka tuh pernah kerja di salon, ya? Oke deh, kita coba. Udah tenang. Sini. Ini nggak boleh melek ya? Duh, sabar dong, Zeng. Mau kelihatan pangling nggak sih? Aku kan cuma mau naik pentas, bukan mau kawin. Kata orang kalau mau kawin, matanya harus ditutup. Biar dandannya manglingin gitu. Iya, tapi ini kan biar mangling gitu loh. Kalau malah nggak dikenalin orang gimana? Tinta Mungkara lah, he. Siapa sih nggak kenal Dice? Sutra. Coba lihat. Ya ampun, Norman. Cantik juga ya gue. Aduh, makasih banyak ya. Kamu itu bodyguard apa banci sih? Ya sedese lah, Sus. Aki bisa, setrum juga bisa. Thanks ya, Dok. Udah bisa datang. Mana mungkin saya melewatkan kesempatan yang baik ini untuk bertemu Fitri. Fitri lagi siap-siap sama Moza. Oh, ayo silakan langsung masuk aja. Ngapain gue pergi sama dia kalau yang dicarinya tetap Fitri? Frida, masih aja mau diajak-ajak Edo, padahal tahu akhirnya bakal dicuekin. Atas nama cinta. Saya ada pertanyaan buat kamu, Fitri. Kayak lagi ujian aja. Ini untuk menguji seberapa besar cinta kamu dengan Farel. Rel, tenang ya, jangan tersinggung. Oh, enggak. Kita kan sahabat. Jadi, silakan tanya aja. Nggak apa-apa kok. Oke? Fitri, setelah kenal dengan kamu, saya lebih banyak komunikasi dengan Tuhan. Dan saya selalu minta dengan Tuhan supaya Farel dan Fitri umur panjang. Amin. Amin. Tapi kalau misalnya Farel tidak ada lagi besok pagi, gimana? Apa kamu akan berpaling pada orang lain, Fit? Kalaupun nanti aku berpaling, yang pasti bukan sama kamu, Dok. Karena kamu udah aku anggap jadi teman sejati aku. Begitu. Dan satu lagi. Dulu Tuhan pernah mengambil Mas Firman dari kehidupan aku. Dan sekarang aku akan terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan gak mengambil Farel aku dari hidup aku. Makasih ya, sayang. Itu kata-kata terindah yang pernah aku dengar.
Kamu lihat, Dok, cinta mereka. Semoga setelah ini kamu sadar dan mundur. Makasih ya sayang. Kamu lihat sendiri, Mr. Arogan. Tidak akan ada yang bisa memisahkan cinta Fitri dariku. Bahkan sampai maut memisahkan. Luar biasa, luar biasa. Cinta kamu seperti Romeo and Juliet versi Jakarta. Setuju gue. Bahkan mereka kalah. Do, kamu juga pasti bisa kok punya cinta kayak kita berdua. Asal kamu nanti bisa menemukan perempuan yang sayang dan cinta tulus sama kamu. Bisa menerima kamu apa adanya. Dan kamu juga gitu. Kamu harus bisa menerima perempuan itu apa adanya. Bisa menerima kekurangan dan kelebihannya. Kayak aku sama Farel. Makasih ya sayang. Ya sayang, kayaknya kita harus pindah meja deh. Di sini kita ganggu orang pacaran nih. Iya sayang, kayaknya Frida sama Edo juga mau belajar pacaran kali sama Farel Fitri. Ya udah, yuk. Pasti Fitri. Saya akan bisa menemukan perempuan yang hatinya tulus dan akan mencintai saya apa adanya. Tapi sebagai sahabat, untuk saat ini, saya cuma bisa bangga atas nama cinta berdua. Itu saja cukup. Dan sebagai sahabat yang bangga, saya mau membuat kalian berdua makin bahagia. Sebentar ya. Saya harap kalian tidak menolaknya. Sial, gue kirain Pak Edo beli tiket itu buat candlelight sama gue. Makasih Edo, kamu baik banget. Rel, kita kan udah lama banget gak makan di restoran romantis. Kamu tahu aja, Dok. Sahabat yang baik selalu tahu kapan sahabatnya memerlukan sesuatu. Suatu hari nanti, kalau datang giliran saya memerlukan sesuatu, dan saya yakin Farel pasti ada di sana buat saya. Ya kan, Farel? Iya, tentu aku tidak mungkin menelantarkan sahabatku. Dan aku tidak mungkin membuat sahabat aku menderita. Aku tidak mungkin melakukan itu, Edo. Kamu tahu kan? Mudah-mudahan persahabatan kalian berdua bisa sampai anak cucu. Rel, jadi kita bisa kan sayang memenuhi undangan dari Edo? Bagaimana, Rel? Pasti dong. Mungkin itu makan malam yang paling romantis buat kita. Karena aku yakin Edo akan mempersiapkannya dengan sangat baik. Sangat baik dan istimewa. Rel, aku seneng banget. Akhirnya kita bisa makan berdua di tempat romantis itu. Itu kan tempatnya romantis banget, Rel. Teman aku sering cerita, mereka tuh sering diajak pacarnya makan malam di situ. Edo baik banget ya. Dia tuh sampai nge-booking tempat buat kita itu deket jendela loh. Pasti tempatnya romantis banget. Sebenarnya dari dulu aku pengen banget dinner di situ sama kamu. Kenapa kamu nggak ngomong? Ya, biasanya setiap mau ngomong, kamunya suka sibuk. Akunya juga sih. Ya salah aku, Rel. Tapi emang kamu nggak pernah kepikiran buat ngajak aku dinner di situ? Enggak sayang. Bukan karena aku nggak kepikiran, tapi aku nggak mau ngerencanain candlelight dinnernya di sini. Aku pinginnya kayak di puncak gunung. Kamu kan tuh suka alam. Aku kan tahu kamu sayang. Itu mah lebih romantis lagi, Rel.
Kenapa kamu nggak pernah bilang sama aku? Emangnya di puncak gunung mana? Jangan dikasih tahu dong. Nanti nggak surprise. Mudah-mudahan nanti kalau kamu mau ngajak aku ke tempat itu, Edo udah punya pacar. Jadi kita bisa ngajak dia sama pacarnya. Kenapa sih kamu harus bawa-bawa Edo selalu? Emang nggak bisa ya, Fit? Kita punya privasi dengan hubungan kita sendiri. Aku nggak bermaksud apa-apa, Korel. Maaf, aku kira pemikiran kita berdua tuh sama. Mau balas budi sama Edo yang udah baik ngasih kita undangan makan malam romantis. Bukannya kalau kita ngebalas kebaikan orang lebih bagus berlipat-lipat biar pahalanya banyak. Apalagi dia itu kan sahabat kita, Rel. Tapi kalau kamu nggak suka dengan acara ini, kita nggak harus pergi kok. Enggak. Kita harus menghargai niat baik Edo. Fit, maafin aku ya. Sorry, aku cuman capek kali ya. Rel, biar kamu gak kecapean, besok aku bawain wedang jahe ya. Atas nama cinta. Om, aku udah beliin DVD banyak banget. Jadi kalau misalkan Om bosen, Om bisa nonton-nonton film ya. Makasih Mosa. Tapi kayaknya Om nggak ngerti film-film sekarang. Iya, sebentar. Siapa tuh? Ya? Troy? Pagi. Sama Tristan. Sendiri aja. Kamu berangkat kerja ya? Kau cakep banget sih. Biasa aja kok. Om kamu ada? Oh, mau ketemu sama Om ya? Ada kok di dalam. Ada apa? Kok tumben? Aku di sini pengen ajak jalan om kamu. Soalnya aku lagi nggak ada kerjaan. Tristan pagi-pagi sudah berangkat kerja. Papa sama mamaku lagi giat-giat yoga. Siang-siang pasti dia sibuk silaturahmi. Jadinya aku bengong deh. Makanya kamu cari kegiatan dong. Iya makanya juga. Aku pengen ngajak jalan om kamu. Aku denger om kamu nggak ada ajak jalan ya. Kan kasihan dia. Siapa tahu aja jalan-jalan sama pengangguran bisa klop lagi. Dan siapa tahu aja dapat kecengan baru. Om kamu duda kan? Kok aku ngerasa nggak rela ya? Troy ngecengin cewek lain. Aku tuh kenapa sih? Maaf, kamu sensitif ya? Enggak kok. Terus, kenapa? Apa aku nggak boleh ajak jalan om kamu? Boleh kok, boleh banget. Ya udah sebentar ya, aku panggilin Om. Om, Kok Troy perhatian banget ya sama omku? Tristan boro-boro. Ngobrol aja susah banget. Nah, Troy. Halo om. Ayo om, kita jalan-jalan om. Ngapain di rumah sendirian? Ayo, kita cari yang segar-segar. Bisa aja nak Troy. ya udah kalau gitu aku berangkat dulu ya. Om, kunci ada di tempat biasa ya, di guci. Iya. Hati-hati ya, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini sayang, wedang jahenya. Biar kamu gak masuk angin. Makasih ya sayang. Tumben kamu bikinnya banyak. Kamu khawatir banget ya aku masuk angin. Kamu yang gegeran. Orang yang satu lagi buat Edo kok. Edo itu kan sama capeknya dan sama sibuknya sama kamu. Jadi kasihan dong dia. Ya, dia ini kan pasti nggak pernah nyobain wedang jahe.
Aku kasih sekali, pasti dia suka. Ya hitung-hitung, sekalian balas budi semalam dia udah ngundang kita. Mendingan jangan, David. Kenapa, Rel? Ya kan lidahnya kan bule tuh. Takutnya kalau dikasih wedang jahe, lidahnya bisa bercabang 2 lagi. Farel, Ya, kemarin aja waktu naik bus kamu nggak inget apa? Kulitnya kebakar udah kayak udang rebus. Rel, teman kamu menderita kok kamu malah ketawa sih? Ya, tapi emang kenyataannya lucu kan, Fit? Farel tuh kenapa sih? Kok jadi kasar gitu sama teman sendiri? Apa ini cuma perasaan aku aja? Tapi kan kalau cowok udah akrab, jadi gitu katanya. Bercandanya jadi suka keterlaluan. Ya udah. Jadi kamu maunya gimana? Wedang jahe ini buat kamu semua. Ya, terserah kamu yang menentukan, Fit. Kalau menurut aku, nggak baik loh, Rel. Kalau kita udah niat tapi nggak dijalankan. Aku kasih aja sama dia. Ya udah, aku mulai kerja lagi ya. Ya, Bapak. Kenapa sih setiap Edo ngasih aku sesuatu, kamu tuh kayaknya nggak seneng? Padahal kan yang dikasih sama Edo itu baik buat kita berdua. Ya mestinya kamu seneng dong. Misalnya, aku sama Farel tenggelam dan kamu cuma punya satu kesempatan untuk bisa memilih satu orang aja. Siapa yang kamu tolong? Aku atau Farel?